Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kompiang Sari, NIM 859038344. Saya mahasiswa dari UPBJJ UT Denpasar. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum yaitu pencernaan makanan dengan judulnya Struktur Sistem Pencernaan. Adapun tujuan praktikumnya yaitu dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada gambar sistem pencernaan dan alat tulis. Struktur sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ yang berturut-turut, dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama yaitu mulut. Mulut adalah saluran pertama yang dilalui makanan. Mulut dianggap sebagai pintu bagi makanan dan minuman yang telah dikonsumsi untuk masuk dan diteruskan kepada sistem pencernaan selanjutnya. Pada rongga mulut dilengkapi alat pencernaan dan kelenjar pencernaan. Pada mulut terdapat beberapa bagian penting, diantaranya ada gigi yang berfungsi untuk memotong, mengoyak, atau mengunyah makanan agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna. Kemudian, ada lidah yang berfungsi untuk mengecap rasa makanan dan memposisikan makanan agar mudah dikunyah dan membantu makanan agar mudah ditelan. Terakhir, ada kelenjar ludah yang membantu menelan makanan dengan lebih mudah lagi dan berfungsi sebagai pelindung rongga mulut. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut gerak peristaltik, artinya gerakan kembang kempis kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Makanan yang berada di dalam kerongkongan tersebut hanya sekitar 6 detik. Yang ketiga ada lambung. Lambung atau ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas yang disebut kardiak, bagian tengah membulat disebut fundus, dan bagian bawah disebut pilorus. Lambung memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan, yaitu menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang telah kita makan. Yang keempat terdapat usus halus. Usus halus tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerap atau ileum. Terdapat banyak proses kimia yang terjadi pada usus halus karena di dalam usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Yang kelima terdapat usus besar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa bersama lendir, akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat Escherichia coli yang dapat membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses yang akan dibuang melalui anus. Yang keenam atau yang terakhir adalah rektum dan anus. Rektum adalah bagian paling ujung dari usus besar. Rektum juga disebut sebagai jalur yang akan dilalui feses menuju ke tempat pembuangan terakhirnya yaitu anus. Artinya, apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Sedangkan
Anus seperti yang diketahui merupakan lubang di mana feses akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Jadi kesimpulannya yaitu sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sistem pencernaan manusia dimulai dari proses memasukkan makanan ke dalam mulut atau ingesti. Proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut atau dikunyah oleh gigi yang disebut pencernaan mekanik. Proses mengubah molekul makanan kompleks menjadi sederhana oleh enzim, asam, dan air yang disebut pencernaan kimiawi, dan penyerapan nutrisi dan pembuangan kotoran yang disebut dengan proses penyingkiran.